Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati jok boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terdapat jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberangi.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini saya dapat merenungkan bahwa kekayaan itu merupakan anugerah Tuhan. Kekayaan yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya adalah sarana untuk bisa membawa kita semua sampai kepada kebahagiaan di surga. Kekayaan yang kita miliki juga membantu kita untuk bisa berbagi hidup dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin pada hari ini dalam bacaan yang kita dengar mengajak kita untuk peduli kepada orang lain. Kita tidak hanya bisa melihat diri kita sendiri, tapi banyak orang-orang yang menderita di sekitar kita yang butuh bantuan kita.
Maka mari dalam masa Prapaskah ini kita kembali berbuat baik sebanyak mungkin. Harta adalah berkat dari Tuhan. Kalau Anda memiliki harta yang berkecukupan, mari kita bagikan dengan orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Ketika kita mati, kita tidak akan membawa harta kita. Yang kita bawa adalah amal perbuatan baik kita semasa kita hidup di muka bumi ini. Maka jangan sampai harta itu lalu membuat kita menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Sekali lagi, harta tidak salah. Memiliki harta tidak menjadi persoalan. Tapi jangan sampai harta lalu membuat kita lupa atau mengorbankan orang lain dalam kehidupan kita. Apa yang Anda miliki merupakan rahmat dan anugerah dari Tuhan. Dan anugerah itu harus kita salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, jangan menunda untuk berbuat baik. Mumpung kita masih diberi rampas kehidupan oleh Tuhan. Lakukan kebaikan, maka kebaikan akan mengikuti dirimu. Jangan sampai telat untuk berbuat baik. Karena apapun, sekecil apapun yang Anda lakukan bagi salah seorang yang paling hina di muka bumi ini, Anda sudah melakukannya untuk Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang berkecukupan. Ketuklah pintu hati mereka, agar mereka boleh berbagi hidup dengan orang lain, dengan apa yang Kau percayakan kepada mereka. Berkatilah orang-orang yang menderita, yang berkekurangan saat ini, agar mereka tidak mengalami keputusasaan, tetapi selalu mengandalkan Engkau Allah yang berbelas kasih. Bantulah kami semua untuk saling mengasihi satu sama lain. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.